Sajak atau puisi dari Kiai Haji Imaduddin. 7 bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi. Dengarkan, ada bahasanya itu. Nasab klan Ba'alawi sudah mutlak batal. Bukan hanya berdasar kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah. Tes DNA pun telah membuktikan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam bergembira menyambut berita itu. Gunung, sungai, dan lautan tersenyum simpul menyambut kebenaran. Burung-burung bernyanyi riang di atas dahan. Kupu-kupu berkumpul di atas bunga-bungaan. Bulan dan bintang-bintangan. Bukan. Bintang-bintangan bukan bintang asli, Pak. Bulan dan bintang-bintang. Mestinya bulan-bulan ya kan, banyak bulan Januari. Oh, bulannya satu ya. Oh ya. Bulan dan bintang-bintangan. Bintang-bintangan lagi. Bulan dan bintang-bintang bermarhaban. Awan-awan menangis terharu penuh kebahagiaan. Matahari semakin terang memancarkan cahayanya. Penduduk-penduduk di pelosok-pelosok desa yang asri dengan pepohonan dan sawah-sawah membentang sampai kota-kota dengan gedung-gedung tinggi menjulang, mungkin semuanya telah menyadari bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi. Bukti telah menjadi saksi. Mufti telah berfatwa pasti. Mereka hanya mencangkok nasab Nabi. Oh, nggak disangka Kiai Imaduddin ini ahli juga bersajak ya. Maaf tadi saya bacanya agak salah-salah. Bukan bintang-bintangan ya, bintang asli ya. Apa lagi isinya ini? Bersamaan dengan semua itu, di bawah ini beberapa bahaya yang menimpa mereka yang masih membela pencangkok nasab Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya kalau saya mau bantu bersajak ya. Bersamaan dengan itu semua, harus A semua ya. Di bawah ini beberapa bahaya yang menimpa mereka yang masih membela pencangkok nasab Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Nomor 1 begitu ya. Pembela mencangkok nasab Nabi berdosa karena melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak mengikuti sesuatu tanpa adanya pengetahuan tentangnya. Dari mulai mencangkok Ubaid sampai anak Ahmad bin Isa di abad ke-5 sampai abad ke-8 tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ubaid adalah Ahmad bin Isa. Begitu ya bacanya ya. Meyakini Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan tulis yang mulai diciptakan pada abad ke-9 sedangkan Ubaid hidup di abad ke-4 adalah merupakan bukti mengikuti pendapat tanpa adanya ilmu. Berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah dibacain ya. Pembela mencangkok nasab Nabi termasuk orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa ini ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wah lagu lama ya. Ibnu Hajar aja menerima kok nasabnya. Teorinya dipakai, hasilnya ditolak ya. Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu hiratun fi hadan nasab asy-syarif wa dhabitahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. As-Sawa'iq al-Muhriqah ini sudah bagus. Awalnya ini katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, sudah dirubah diam-diam dirubah ini enggak apa-apa ya. Seyogyanya bagi setiap orang kalau berakhir huruf G susah ya, mempunyai kecemburuan terhadap nasab Nabi mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus kepada semua orang, harus begitu ya, dan mendobitnya atau memeriksanya sehingga seseorang tidak menisibkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya atau dengan curang, begitu ya. Harus ada kesamaan akhir ya.
Nomor 3, keturunan Nabi Muhammad SAW akan senantiasa ada sampai hari kiamat yang akan tiba masanya, begitu ya. Imam Mahdi akan berasal dari keturunannya. Menurut Syiah ia berasal dari keturunan Husain melalui Musa Al-Kadhim. Semoga Allah meridhoinya. Dan ia terlahir lalu menghilang dan akan kembali muncul di akhir zaman nantinya. Menurut Sunni ia belum lahir, ia akan lahir dari keturunan Nabi Muhammad SAW, entah dari keturunan yang mana. Yang jelas ia berasal dari keturunan asli, bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti yang nyata. Maka para pendukung pencangkok nasab Nabi sama saja membiarkan kelak adanya orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, semoga Allah merahmatinya, padahal nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah palsu belaka, gitu ya. Saya tambahkan biar enak dibacanya. Jika membela dan mempercayai para pencangkok nasab adalah seorang pengasuh pesantren misalnya, ya, maka para santrinya kelak akan menjadi target para pencangkok untuk diperas karena para pencangkok mengetahui bahwa kiainya adalah salah satu mukibin yang mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Harus ada A terakhir, Pak. Para santri dari kiai yang membela dan mempercayai pencangkok nasab akan menjadi santri yang tidak punya kemandirian dalam berfikirnya. Kecerdasannya akan dibatasi oleh bayang-bayang ancaman gurunya bahwa santri yang tidak mempercayai para pencangkok nasab maka ilmunya tidak akan barokah dan putus sanadnya, gitu ya. Akhirnya ia akan menjadi santri yang terjajah dalam pemikiran dan perasaannya. Ia tidak akan pernah mendapatkan hakikat kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia miliki, yang ia pelajari dari gurunya. Nah, gitu. Harus ada A-nya, Pak. Jika yang mempercayai para pencangkok nasab adalah para pengusaha dan pejabat misalnya, maka ia akan menjadi ladang pemerasan dengan kamuflase berbarokah usaha atau jabatan yang akan didapatkannya. Padahal jabatan dan kemajuan usahanya selama ini adalah karena nikmat yang Allah berikan kepadanya berdasarkan kerja kerasnya, bukan karena ia mempercayai para cecunguk nasab yang palsu itu belaka, gitu. Jika yang mempercayai para pencangkok nasab itu adalah orang awam adanya, maka ia akan dijadikan pengikut dan pencintanya selamanya. Para pencangkok dan pencintanya hanya akan dimanfaatkan oleh para pencangkok nasab untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia mempunyai kemuliaan dengan banyaknya pengikut dan pecinta yang menjadi jamaahnya. Selamanya jamaahnya tersebut hanya didoktrin untuk terus mencintainya dan tidak diajarkan untuk menjadi lebih mulia darinya. Ini yang terakhir baru bagus ya. AA semua begitu ya. Demikian tujuh bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini agak sulit ini. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh pondok pesantren yang ada di Tangerang sana. Begitu.